GR apa itu? Gede Rumongso, Gede Roso. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, selamat siang. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan. Juga untuk yang online, mari kita bersama-sama berdoa untuk membesarkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Bapak yang suka, terima kasih atas pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu saja yang kudus yang boleh bekerja atas kebaktian hari ini supaya berjalan dengan lancar, dan biarlah darah-Mu yang kudus melindungi kami dari segala macam yang jahat. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Bapa di tempat ini. Untuk mereka yang di dalam perjalanan, lindungilah Tuhan supaya boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Kami berdoa juga untuk para pelayan supaya boleh menjalankan pelayanannya dengan baik dan juga semuanya boleh lancar. Hanya ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, biarlah kami boleh layak untuk beribadah kepada-Mu siang hari ini. Kami mau membuka ibadah hari ini Tuhan di dalam nama-Mu yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semua. Selamat bertemu kembali. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Kita rindu untuk dijamah Tuhan. Kita semuanya rindu untuk berbakti kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah dan kasih sayang. Dia mengasihi kita tanpa batas. Haleluya. Mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita ingin mengagungkan Dia. Kita katakan kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu,
setiap pujian penyembahan kita. Amin. Haleluya. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan. Bila dengan pujian dan penyembahan kita, Tuhan kita disenangkan. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan hari ini harinya Tuhan, hari yang bahagia. Haleluya. Hari
Kalau tadi kita yang ngomong sama Tuhan, kita yang memuji Tuhan, sekarang Tuhan yang akan memakai hambanya untuk berbicara kepada kita. Dan kita semuanya meminta supaya kita mempunyai hati seperti tanah-tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman Tuhan. mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman yang akan kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan saja yang boleh hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa merasakan bahwa Engkau ada di sini dan Engkaulah yang boleh menjadi pusat dari kebaktian kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Sehingga apa yang kami melakukan, puji-pujian dan juga pendengaran firman Tuhan itu boleh menyenangkan hatimu, dan Tuhan akan memberkati setiap kami, bagi yang membawakan firman Tuhan, demikian juga yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setelah kami selesai dari kebaktian kami hari ini, kami boleh pulang dengan membawa sukacita surga, dan Tuhan akan memberkati seminggu lagi
dalam perjalanan hidup kami, dan kami boleh dijadikan terang dan garam di dalam dunia ini, sehingga kami bisa merasakan kami ini adalah anak-anak Tuhan. Tinggallah seluruh kami ini ya Bapa di surga, dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu saja. Amin. Sebelum duduk, mari kita terima kasih ya Pak untuk memimpin pujian dan juga tim musik. Dan sebelum duduk kita akan baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2 ayat 17 sampai 20. Ada? Kalau nggak salah saya berkirimnya. Nah. Kita akan baca silih berganti. Oh, ada di kertas. Oke, saya baca ayat 17, lalu saudara 18, saya baca lagi 19, dan saudara tutup ayat 20 ya. Ayat 17. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus, ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. sungguh mula kemuliaan kami dan sukacita kami, kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Diberkatilah orang yang membaca dan juga yang melakukan firman Tuhan. Hari ini saya ditanya, kemana Ibu? Oh, istri saya dan anak sedang mempersiapkan makanan dan juga program-program di gereja, karena hari ini di gereja merayakan hari ulang tahun saya yang ke-70. Dan kami melayani di Nujoy sudah hampir 20 tahun. Mengapa bisa lama begitu? Karena kita selalu belajar untuk peduli satu dengan yang lain. Ya, kalau kita sebagai gereja peduli satu dengan yang lain, dan arti kata orang lain itu lebih penting, lebih terhormat, lebih harus didulukan daripada diri kita sendiri, maka gereja itu bisa berjalan dengan langgam. Ya, apalagi kalau kita diberikan contoh oleh Tuhan Yesus, di mana Dia adalah seorang Tuhan dan juga seorang manusia yang mempedulikan kehidupan orang lain. Dan hari ini kita akan mempelajari ada beberapa kebenaran yang kita bisa pelajari dari kepedulian Rasul Paulus kepada jemaat yang dia baru saja dirikan, yaitu jemaat Tesalonika. Ya. Kalau kita merenungkan tentang kasih, ya, lawan kasih itu sebenarnya apa? Lawan dari kasih, kebencian, apalagi? Sebenarnya lawan kasih itu adalah bukan kebencian. Lawan kasih itu adalah ketidakpedulian. Saudara pernah nggak dicuekin orang?
hampir semua kita pernah mungkin dicuekin orang. Artinya kita tidak dihargai, kita tidak dipedulikan, sehingga itu lebih dalam dampaknya daripada kebencian. Ya. Karena sepertinya sangat halus sekali, tetapi itu sangat memberikan dampak yang sangat mendalam kepada hati seseorang. Ya, jadi saya berikan tema hari ini, kasih adalah dasar pelayanan. Kalau kita dalam melayani tidak mempunyai kasih, maka pelayanan kita itu tidak kuat. Karena itu mengapa Tuhan Yesus itu pernah memberikan kita cerita tentang perbedaan antara Marta sama Maria. Apa bedanya Marta dengan Maria? Marta orangnya rajin kerja, ya, pelayanan. Tapi kalau Maria itu dia duduk dengan tenang di hadapan Yesus dan dia belajar. Ya, dia belajar. Karena saudara-saudara dan juga saya semua harus bisa membedakan apa bedanya antara pelayanan dengan melayani. Apa bedanya? Kalau pelayanan itu adalah pelayanan musik, makanan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi antara manusia dengan manusia. Kalau melayani, itu lebih fokus kepada Tuhan. Yang dilihat bukan manusia seperti ini. Yang dilihat adalah Tuhan. Tuhan adalah satu sosok pokok utama saya melayani. Kalau pelayanan itu satu pekerjaan yang harus kita lakukan. Apakah satu saja itu lebih penting daripada yang lain? Tentu saja tidak. Tidak mungkin kita hanya bisa melayani kepada Tuhan tanpa pelayanan. Betul? Oh, kita hanya bisa mau melayani Tuhan saja, tapi saya nggak mau melayani, itu nggak melakukan pelayanan. Demikian juga kita hanya melakukan pelayanan tanpa tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan, itu juga tidak baik. Jadi sebenarnya pada waktu Tuhan Yesus memberikan cerita tentang Marta dan Maria, kita harus mencontoh dari kedua oknum tersebut. Kita juga harus pintar melayani kepada Tuhan, dan juga kita harus pintar dalam pelayanan. Harus pintar bisa main musik, harus pintar bisa bikin buletin, harus bisa pintar pelayanan, mempersiapkan khotbah setiap minggu. Ya, jadi kalau anak-anak Tuhan mempunyai dua skill tersebut, ya, kita dianggap baik oleh jemaat dan juga kita dianggap baik oleh Tuhan. Seringkali kita hanya berfokus kepada pelayanan saja. Masa Tapi kalau kita mempunyai dua-duanya hanya untuk Tuhan saja, dan juga saya akan memperbaiki cara pelayanan saya, maka itu semuanya akan memberikan faedah kepada gereja. Ya. Karena kalau kita mempelajari 1 Tesalonika ini atau 2 Tesalonika ini adalah
kita bisa mempelajari bagaimana caranya membangun gereja. I don't know, gereja ini kalau nggak salah dimulai sama Pak Jonas. Pak Jonas, ya, kenal lama, dari lama, mungkin lama. Pak Jonas ya kawan sepelayanan ya. Dan boleh dibilang ya begitulah hidup gereja, ya. Tetapi kita bisa belajar dari Paulus mengenai dia membangun gereja Tesalonika dan bagaimana dia mempunyai hati kasihnya kepada satu jemaat. Karena saudara-saudara, kalau kita sebagai gereja dan gereja itu seringkali berubah, yang menyedihkan itu siapa? Tuhan. Kita juga sedih. Ada gereja yang anaknya dari kecil umur 2 tahun sampai 17 tahun pecah. Anak-anak nggak tahu apa-apa. How do they know? They don't know. But because the parents argue, berantem, sehingga parentsnya berpisah dengan gereja dan anak-anaknya jadi korban. Dan mari, kalau memang seandainya saudara mau menjadi satu gereja yang baik, mari kita belajar bagaimana caranya kita melayani lebih baik. Ya. Dan saya yakin cara melayani gereja itu adalah berdasarkan dengan kasih dan juga peduli satu dengan yang lain. Ya. Oke, jadi lawan dari kasih itu sebenarnya yang paling mendalam sekali adalah ketidakpedulian. Tidak peduli sama gereja. Yang penting saya. Tidak peduli dengan saudara-saudara seiman saya. Yang penting saya tetap melayani. Padahal pada waktu kita bergereja, banyak sekali kawan-kawan gereja itu yang sedang dalam keadaan susah, sedang minta dibantu untuk imannya bertumbuh kalau dia baru kenal sama Tuhan itu. Ada orang yang membutuhkan bantuan untuk dikuatkan pada waktu dia mempunyai pergumulan di dalam keluarganya. Jadi sebenarnya dalam menjalankan gereja itu tidak gampang. Harus mempunyai satu keahlian, satu kemampuan, dan juga harus selalu bersandar kepada Tuhan Yesus semata-mata. Dan bagaimana caranya kita bersandar kepada Dia? Itu kita mau menjadi Maria seperti Paulus yang mempunyai kasih dan peduli kepada orang lain, dan juga dalam waktu kita melayani, dan juga kita harus mahir di dalam pelayanan, harus peduli. Siapa yang nanti harus bikin buletin? Siapa yang harus main musik? Siapa harus pengunjungan? Banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Oke, jadi kalau seandainya kita umat Kristiani yang orang-orang percaya itu peduli satu dengan yang lain, ya, itu akan menguatkan saudara sendiri, akan menguatkan gereja yang dimana Tuhan tempatkan ada di sini. Ya. Mari kita belajar. Pertama-tama, kalau kita benar-benar peduli satu dengan yang lain, kita pasti ingin melakukan 3 hal. Ya, selalu ingin bersama-sama. Ya, jadi pulang ke rumah sudah ada kerinduan.
saya mau bertemu lagi dengan saudara-saudara seiman saya minggu depan. Ya, saya sudah ada kerinduan. Ya, selalu ada keinginan untuk bersama-sama. Kita baca di ayat 17. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kami. Ini perkataan Paulus, ya. Dia mengalami satu hal yang membuat dia itu harus pergi dari gereja Tesalonika. Dan dia sangat rindu sekali setelah dia meninggalkan, dia harus pergi, bukan dari kemauannya sendiri. Dia sangat rindu sekali. Ya, ya, bisa bayangkan pada waktu Paulus itu meninggalkan jemaat yang dia bangun dari awal. Pada waktu Paulus pergi, pasti jemaat itu akan nangis. Jangan pergi Pak Paulus, stay sama kami di sini. Paulus bilang, nggak bisa saya stay sama kamu karena saya harus pergi. Banyak kendala yang harus membuat saya pergi dari kalian. Lalu Paulus pergi, dan Paulus bilang, hatiku selalu dekat kepadamu. Walaupun aku jauh daripadamu, tetapi hatiku selalu dekat kepadamu. Mengapa Paulus harus pergi dari Tesalonika? Karena pada saat itu banyak sekali pergumulan yang mereka harus hadapi. Secara kenegaraan, Paulus harus pergi karena ada musuh-musuh yang ingin membunuh Paulus. Ya. Ada gerakan-gerakan yang ingin menghilangkan Paulus dari pelayanan. Nah, Paulus itu bilang di ayat 18, sebab kami ingin datang kepadamu, aku Paulus, lebih dari satu kali, namun kalau sebelumnya itu, namun iblis menghalangi kami. Jadi Paulus merasakan ada iblis yang menghalangi dia untuk mengunjungi jemaat Tesalonika. Kali kita mau ke gereja, ada orang yang kita nggak suka. Kita lihat orang itu orang kayak iblis, jadi saya nggak mau datang lagi ke gereja. How do we know? Itu iblis yang menghalangi Paulus untuk datang ke gereja. Kalau pikir-pikirkan, banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang seringkali memang kemungkinan ada halangan. Tetapi kalau kita pelajari dari firman Tuhan, tidak semuanya itu dari iblis. Tetapi kalau yang dari Tesalonika ini, kemungkinan Paulus itu merasakan di mana dia itu dihalang-halangi oleh grup-grup orang-orang Farisi yang mengancam dia tidak boleh stay lagi di Tesalonika. Dan seringkali juga kita kalau mempelajari Alkitab, bahwa Roh Kudus pun itu bisa melarang kita pergi ke satu tempat. Contohnya pada waktu Paulus, Silas, Timotius, dia ingin ke Asia, lalu Roh Kudus bilang, jangan, nggak boleh kamu ke Asia dulu. Lalu ada orang Britania, Makedonia datang, orang Makedonia itu bilang, Pak Paulus, Pak Timotius, Pak Silas, datang ke Eropa dulu, melayani kami dulu. Nanti dari sana Tuhan akan terus bekerja dan ada orang lain yang akan melayani di benua Asia. Atau juga mungkin
Paulus tidak bisa datang kembali ke Tesalonika karena dia merasakan ada satu kelemahan dari tubuh dan fisiknya yang dia bilang itu merupakan seperti duri dan daging. Karena dari kelemahan tubuhnya itu dia tidak bisa lagi datang mengunjungi ke Tesalonika. Tapi dalam arti kata dan seluruh cerita-cerita tersebut, dalam waktu kita melayani, janganlah dianggap pelayanan itu adalah sesuatu yang gampang. Pelayanan adalah sesuatu perjuangan, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pengorbanan uang, mengorbankan waktu, energi, tenaga, ya, dan didasari dengan hati memang ingin melayani Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah hasilnya saudara-saudara, hasil kalau kita memang saling satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, nanti dalam jangka waktu melewati kira-kira 5 tahun atau 10 tahun, saudara sudah bisa merasakan siapa yang setia, siapa yang tahan banting, siapa yang mau terus berjuang. Nanti bisa dilihat hasilnya akan membawa sukacita. Saya waktu memulai gereja dalam 2 tahun pertama itu dengan tangis, air mata dan dengkul terus, berdoa terus. Tidak gampang, tidak gampang. Tetapi setelah 5 dari 10 tahun mulai merasakan ini gereja sudah mantap. Kalau sekarang sudah menghasilkan satu sifat karakter yang peduli satu dengan yang lain, dan hasilnya itu membawa sukacita. Betul? Kalau kita saling satu, peduli satu dengan yang lain, membawa sukacita enggak? Membawa sukacita. Tetapi kalau satu persatu tidak peduli satu dengan yang lain, nggak ada sukacita. Ya, tidak ada sukacita. Karena kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu hanya untuk kemuliaannya saja. Kita baca ayat 19 sampai 20. Hasil akhir dari kebersamaan kita adalah sukacita yang meluap-luap dalam hadirat Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya. Ya. Sebab siapakah yang menjadi pengharapan, kegembiraan atau mahkota kegembiraan kita? Bukankah Anda juga di hadirat Tuhan kita Yesus pada saat kedatangannya? Karena kamu adalah kemuliaan dan kegembiraan kami. Bulan depan saya ada kesempatan lagi Boni selesai khotbah di sini. Tetapi kalau saudara terus mungkin sampai di pasal 5 dari Tesalonika ini akan menceritakan tentang akhir zaman. Biar bagaimanapun juga kalau saudara adalah orang Kristen, akan selalu mengharapkan when you coming, when you said Maranatha, kapan engkau datang? Karena pada waktu dia datang, disitulah sukacita kita yang sangat besar kita akan alami. Ya? Jadi itu merupakan satu pengharapan, satu landasan di mana jemaat Tesalonika, Paulus dan yang lain-lain itu terus berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia tahu nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, disitulah puncak dari sukacita mereka.
Dan saya sangat berbahagia sekali kalau saya melihat gereja yang saya melayani itu sudah matang, sudah dewasa, sanggup bisa melewati setiap pergumulan. Oh, pergumulannya banyak, saudara. Disuruh pindah, pergumulan percakapan di sini sana. Waduh, itu sukar sekali. Tetapi kalau memang kita selalu bersandar kepada Tuhan, kita mau merubah hidup kita sendiri, maka itu semuanya akan berubah dengan baik. Dan kembali lagi, kalau pelayanan itu untuk diri kita sendiri, kalau melayani itu kita fokus kepada Tuhan, dan Tuhan akan membentuk karakter kita. Tambah lama saudara melayani, sebenarnya tambah karakter saudara itu tambah dewasa. Saya nggak perlu diangkat-angkat. Yang penting Tuhan saya yang memuji. Yang penting Tuhan saya yang dipermuliakan. Yang penting gereja tetap selalu menomorsatukan Tuhan. Pelayanan nomor 2, melayani Tuhan nomor 1. Karena pada waktu kita melayani Tuhan, karakter kita dibentuk. Kalau kita hanya pelayanan saya, orang dunia pun juga bisa melayani. Bisa melayani. Apa susahnya? Apa susahnya? Bukan hanya nggak berguna ya. Apa susahnya bikin buletin? Apa susahnya berkhotbah? Siapapun bisa. Tapi apakah kita bisa membentuk karakter kita seperti Yesus Kristus? Seperti pada waktu dia datang untuk melayani orang-orang berdosa. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, seluruh perjuangan saudara dari awal sampai saudara dipanggil, kegembiraannya, sukacitanya. Kalau kita belum mati dan dia datang, itu adalah sukacita. Kalau kita sudah mati, diangkat kita, dia bangkitkan kita kembali. Dan itu pun juga merupakan satu sukacita. Ya. Lalu bagaimana caranya kita melayani dengan baik di gereja? Bagaimana caranya kalau kita harus bisa menguatkan seseorang yang lemah imannya? Bagaimana kita bisa menyemangati orang yang imannya baru tumbuh? Ya, ada 3 hal lagi. Pada waktu kita melayani, harus kita mau berkorban buat orang. Ya, harus berkorban untuk buat orang. Yang pertama, melihat orang lain dikuatkan dan disemangati dalam iman, mereka seringkali membutuhkan pengorbanan yang besar. Ya, kalau kita pengunjungan, itu merupakan satu pengorbanan. Ya, saudara harus beli gasolin, membuang waktu, keluarga didoakan dulu, saya pelayanan dulu ya, sama majelis, sama komisi-komisi yang lain. Ada satu keluarga yang perlu dilayani. Mereka sangat lemah, mereka banyak pergumulan, ya. Kalau misalkan kita nggak peduli, enggak mau. Ini di rumah aja, telepon aja. Kalau bisa FaceTime. Enggak, kalau you FaceTime one on one, mata dengan mata, bisa pegang tangannya, bisa peluk badannya, itu lebih mengena daripada FaceTime dan telepon. Karena itulah pada waktu Paulus mendengar dan dia khawatir keadaan dari Tesalonika, dia kirim Paulus. Pada waktu dia kirim Timotius, ayat 1-2 dari pasal 3. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Pada waktu Paulus mengirim Timotius, hatinya ketar-ketir. Karena dia takut kalau seandainya orang-orang jahat itu menahan Timotius, menyiksa Timotius. Itu merupakan satu hal yang sangat besar sekali pengorbanannya. Tetapi Timotius ini adalah orang yang mencintai Tuhan sekali, sehingga dia pergi ke Tesalonika. Dan Timotius
memberikan laporan kepada Paulus. Dia katakan bahwa jemaat yang Tesalonika itu adalah satu jemaat yang sudah mendasar, yang sudah kuat untuk bisa menahan atau memelihara iman mereka. Karena setelah Paulus pergi meninggalkan Tesalonika, itu banyak sekali serangan-serangan yang mereka alami, supaya mereka kembali lagi ke keyahudian mereka, supaya mereka meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus. Itu terus. Tetapi pada waktu Timotius datang ke Tesalonika, dia bilang jemaat itu sudah kuat, sangat setia kepada Yesus Kristus. Demikian kepada waktu kita melayani satu persatu, ya, kita perhatikan satu persatu supaya mereka terus bertumbuh. Ya, apalagi kita backgroundnya kemungkinan ada yang dari Chinese background, Buddha, Hindu, mungkin juga orang yang tidak beragama. Itu sangat sukar sekali. Kalau jemaah saya itu kebanyakan juga ada yang dari Maluku, itu juga sangat suka. Ya, karena dari Kristen sudah jadi, juga waktu kecil sudah jadi Kristen, tetapi belum terbentuk karakternya. Ya, belum terbentuk karakternya. Jadi pada waktu Timotius itu dikirim, mereka Paulus dan Timotius mengetahui di mana jemaat Tesalonika itu adalah satu jemaat yang sudah mapan imannya. Mengapa mereka mapan imannya? Karena jemaat itu selalu mendengarkan akan firman Tuhan. Selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena pendengaran firman Tuhan itu akan menambahkan iman saudara. Dan kalau kita tidak mempunyai iman, maka dikatakan oleh Ibrani bahwa siapa yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia ada. Itulah saudara-saudara, kalau kita menginjili atau memulihkan orang, ya, untuk dia beriman kepada Tuhan, itu sesuatu yang sangat mulia. Kita harus didik dia. Memang kita tidak bisa lihat Tuhan, tetapi kita bisa melihatnya melalui iman. Saya cerita, saya ada satu jemaat, orang pintar, profesor di UI, ateis, tidak percaya, istrinya orang percaya. Kalau saya berdoa, lalu mukanya dideketin sama muka saya, hidungnya mungkin sama saya cuma jarak segini. Lalu saya buka mata, mukanya dia. Saya kaget juga. Kenapa om dekat-dekat ke muka saya? Saya pengen lihat Bapak itu ngomong sama siapa. Saya bilang, ya saya ngomong sama Bapak di surga. Bapak tahu dari mana ada Bapak di surga? Bapak ngomong. Saya percaya, dia dengar saya berdoa. Saya melihat dengan iman saya. Tapi dia bilang, saya tidak percaya. Karena saya belajar apa yang saya pegang, apa yang saya lihat, itu saya percaya. Tapi kalau sesuatu yang saya tidak bisa pegang, sesuatu yang saya tidak bisa lihat, saya nggak percaya. Lalu saya bilang, itulah perbedaannya antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Kalau orang percaya, dia percaya pada saat kita berkumpul, Tuhan sedang memperhatikan kita. Pada waktu kita baca firman Tuhan, kita dengar suaranya. Pada waktu kita melayani, kita tahu bahwa kita sedang melayani Dia. Kita tidak lihat Tuhan, tetapi saya melihat Tuhan dengan jelas, di mana saudara sedang mendengarkan firman-Nya, saya sedang berbicara tentang firman-Nya, saya sedang
melayani dia untuk mengajar jemaat untuk selalu beriman. Betul? Kalau orang sekuler, dia tidak percaya seperti itu. Lalu jalannya panjang saudara-saudara. Ada mungkin sekitar 12 tahun. 12 tahun. Istrinya itu sangat sayang sekali sama Yesus itu. Jadi kalau saya datang ke rumahnya, dia tidak mau turun. Kalau kita sudah pulang, dia omel-omelin istrinya. Nanti nggak boleh orang-orang gereja itu datang lagi. Nggak boleh. Oke, akhirnya kita doa sabar. Dan tetap kita datang untuk home fellowship. Kalau home fellowship, nah mulai kadang-kadang dia duduk di atas tangga. Kita berfellowship di bawah. Lama-lama dia turun. Dia turun juga kadang-kadang saya lagi berdoa dia deketin. Ya, argue terus, argue aja. Ya, tapi lama-lama karena dia dengar dari pendengaran, lalu mulai dia 12 tahun. Nah itu kita melayani Tuhan dengan doa, juga dengan pelayanan, sehingga kita bisa menyelamatkan atau membawa orang kepada Yesus Kristus. Ya. Dan pada waktu kita melayani orang, itu pasti banyak pencobaan. Ya. Dari sanalah kita harus mensyukuri kalau ada pencobaan. Kita syukuri karena kita mengetahui bahwa pencobaan itu untuk menguatkan dan mendorong iman kita. Saya datang dari baptis background, bukan dari blessing. Saya percaya paling utama dasar kekristenan itu adalah keselamatan, bukan dari blessing. Ya. Karena mengapa saudara-saudara? Pada waktu kita menjadi orang Kristen, maka kita sudah mulai mengalami satu penderitaan. Mengalami satu mungkin semacam kayak pertanyaan, saya kok udah ngikut Tuhan Yesus, kok saya bisa mengalami begini? Karena di dalam Alkitab pun sudah dengan jelas pada waktu kita mengikut Yesus, kita akan mengalami penderitaan seperti dia. Bukan untuk diklaim mengalami berkat yang berkelimpahan. Pasti saudara akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi tidak dijanjikan oleh Tuhan pada waktu kita menerima dia sebagai juru selamat, maka hidup kita rata, berjalan di atas emas dan perak. Hidup kita mulai mengalami ini, mengalami itu. Dan ketahuilah, itu untuk mendorong iman saudara, untuk menguatkan iman saudara. Bagaimana caranya kita bisa menguatkan seseorang? Yaitu kalau kita peduli, dia baru bertobat. Saudara peduli nggak? Pada waktu dia bertobat, dia mengalami sakit ini, sakit itu, suaminya di-layoff gini. Saudara peduli nggak datang lalu mengajarkan dia? Memang pada waktu kita mengikuti Yesus, kita sudah ditulis juga untuk mengalami penderitaan seperti Yesus Kristus. You will
Ayatnya banyak saudara-saudara. Yohanes 15:20. Jikalau mereka menganiaya aku, engkau pun juga akan dianiaya. Dunia ini kamu akan mengalami kesengsaraan. Engkau mengalami kesengsaraan dan penderitaan karena kamu adalah anak Allah. Banyak saudara-saudara. Bertekunlah selalu di dalam iman. Karena kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Itu di Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bukan artinya kita harus sama seperti di zaman dulu, dianiaya, disalib, dicambuk. Tetapi bentuknya mungkin pergumulan di dalam mata, pergumulan kesehatan banyak sekali. Jadi bukan artinya saudara itu adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Berarti bukan saudara itu adalah tidak mendapatkan seperti ada gereja-gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran. Nah, saudara pada waktu mengikuti Yesus Kristus menerima saat itu juga mungkin saudara akan mengalami kesusahan. Saya bisa di keluarga Kristen. Dari kecil, umur 7 tahun saya sudah terima Tuhan Yesus Kristus. Tapi secara pribadi benar-benar itu tahun 1989. Saya pada waktu benar-benar ingin memberikan hidup saya buat Yesus. Orang bilang kasihan, seperti orang yang sudah jatuh dari tangga lalu ketiban tangga, seperti yang tidak bisa bangun. Tapi selalu saya berdoa, Tuhan, walaupun saya begini, it's okay. As long as you already save my soul. Kalau saya bisa datang ke gereja Tuhan, di pekarangannya saya sudah senang sekali Tuhan. Di pekarangan gereja saya sudah merasa bahagia. Karena saya sadar ada orang yang membimbing saya. Itu hanya permulaan. Kalau kamu terus tekun lihat Yesus, engkau akan menjadi seseorang yang kuat dalam iman, akan mempunyai banyak pengalaman, sehingga kamu bisa mengajarkan orang lain bagaimana caranya mengikuti Yesus. Sebagai penutup kesimpulannya, mengapa kita harus peduli satu dengan yang lain? Karena Tuhan kita adalah kasih. Tuhan menciptakan kita karena Dia mengasihi kita, supaya Dia komunion, Dia berfellowship dengan kita. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang paling sedih hati? Tuhan. Dia sedih hati. Why? I created you to have fellowship with me, but you forsake. Kau meninggalkan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi. Dia memberikan jalan keluar. Dia menjanjikan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan itu masih sama dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Dan dia terus masih mengajarkan kita sebagai milik kepunyaannya untuk saling peduli satu dengan yang lain. Karena pada waktu kita peduli satu dengan yang lain, kita menyatakan kasih Allah kepada saudara. Tidak ada yang lebih berbahagia kalau kita sedang dipedulikan oleh orang lain. Apalagi pada waktu kita sedang kesusahan, ada yang datang mendoakan kita, memperhatikan, membantu. Karena disitulah kita bisa menjadi gereja yang baik. Kalau kita mempunyai kasih dalam pelayanan, dan itu harus dipegang terus sampai Tuhan Yesus datang atau pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah kiranya Tuhan terus berbicara ke dalam hati dan pikiran kami, dan kami simpan di dalam hati dan pikiran kami apa yang kami dengar, supaya kami bisa lakukan. Kami di sini di Maranatha itu adalah kemauan dari Tuhan sendiri menjadi satu jemaat. Ajarkanlah jemaat ini untuk saling peduli satu dengan yang lain, tanpa mementingkan diri kami sendiri. Karena disitulah Tuhan mengajarkan kami semua, di mana Engkau mempedulikan kami, orang-orang berdosa. Dan demikian juga kami ingin peduli dengan saudara-saudara kami. Mereka tidak sempurna, mereka banyak cacatnya. Demikian juga saya juga banyak cacat dan kelemahannya. Tapi seperti Tuhan tidak melihat kelemahan dan kecacatan kami sebagai penghalang, tetapi merupakan satu kerinduan dan kasih untuk kami bisa saling memerlukan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya nama Tuhan selalu boleh menjadi junjungan dalam hidup kami dan juga dalam pelayanan kami sebagai melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita semuanya saling peduli satu dengan yang lainnya, saling mengasihi. Kita saling bergandengan tangan untuk sama-sama melayani Tuhan, untuk tetap setia dan semakin setia. Haleluya. Terima kasih buat berkat firman-Nya Kak Leo. Selamat ulang tahun. Sehat-sehat terus. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa syafaat pada siang hari ini. Kita akan berdoa buat negara kita, buat gereja kita, buat teman-teman kita yang membutuhkan doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan Tuhan untuk kami saling peduli, untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling mengampuni, untuk kami saling mendoakan, saling memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Leolin. Tuhan, berkati hamba-Mu ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mau bersama-sama Tuhan untuk berdoa buat Pak Leolin yang hari ini Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Tuhan, kalau sampai hari ini Pak Leo Tuhan boleh ada Tuhan menjadi berkat buat banyak orang, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah tetap Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun dan kemanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya.
berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati Tuhan, bahkan berkati jemaat yang dipimpin hamba-Mu ini, supaya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dipimpin Tuhan oleh Pak Leo Tuhan, boleh saling memperhatikan, saling peduli, dan mereka juga boleh berdoa Tuhan buat kami semuanya di sini Tuhan, di jemaat-Mu Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami Tuhan mau berdoa Tuhan, mau terangkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan tetap terus ada. Engkau terus Tuhan Yesus menyertai. Biarlah Engkau yang menjadi dokternya Tuhan. Karena Tuhan, kepandaian dokter Tuhan Yesus semuanya berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan, dokter-dokter yang dipakai sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami di sini Tuhan Yesus yang saat ini sakit, Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kepandaian ekstra-Mu. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Kohandi. Tuhan, Engkau pimpin terus Tuhan hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan, kesembuhan boleh menjadi miliknya. Tuhan juga Tuhan menyertai Cik Liani dalam menjadi tiang doa, supaya Tuhan tetap terus sabar untuk terus Tuhan mendampingi Kohandi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Robi. Tuhan, Engkau tahu penyakitnya, Engkau tahu Tuhan obatnya. Tuhan, kami percaya kesembuhan sudah mulai menjadi milik Pak Robi. Tuhan juga memberkati Priscilla dalam mendampingi, dalam menjadi tiang doa. Biar dia tetap terus sabar, tetap terus Tuhan ada hati untuk memakai lutut dan tangannya untuk datang kepadamu untuk kesembuhan Pak Robi. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan senior kami, Tante Olga. Saat ini Tuhan, hamba-Mu ini sedang sakit. Tuhan tolong supaya jamahan Tuhan turun Tuhan untuk Tante Olga. Engkau sendiri Tuhan yang menyembuhkan Tante Olga, supaya Tuhan di lain minggu dia boleh ada bersama-sama dengan kami berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu, dan dia boleh menjadi contoh buat kami semuanya betapa di usia senjanya dia masih tetap terus setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Tante Yuliana. Tuhan, kalau ada sesuatu dengan matanya, biar kiranya saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk Tante Yuliana. Semoga kesembuhan boleh menjadi miliknya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesembuhan Tante Trace, untuk kesembuhan Tante Ing. Tuhan, untuk kesembuhan Pak Sugianto, untuk kesembuhan tim Udon. Tuhan, kami mau berdoa supaya tangan kasih Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara kami Jenny. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak Evan, supaya Engkau menyertai, Engkau Tuhan menolong, Engkau memberikan tangan kasih-Mu Tuhan untuk memberkati, untuk menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para senior yang lain. Kami mau berdoa untuk Tante Riana, untuk Tante Oni, untuk Tante Tati, untuk Tante yang lain Tuhan, untuk Tante Christina. Kami berdoa supaya Engkau menyertai, memberikan kekuatan, memberikan mereka Tuhan Yesus kesembuhan kalau mereka sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk gereja-Mu Maranatha. Engkau menyertai gereja ini sudah berdiri Tuhan Yesus, Engkau yang mendirikan. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan berkat Tuhan masih tetap terus ada. Tuhan berikan hikmat, berikan Tuhan Yesus akal budi, berikan Tuhan Yesus kepandaian untuk para leaders Tuhan dalam memimpin Maranatha. Berikan mereka wise yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya mereka terus boleh menjadi berkat, supaya gereja Maranatha ini boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini kami juga mau mengangkat Tuhan teman-teman kami yang saat ini membutuhkan status di negeri ini. Biar kiranya Engkau Tuhan yang memberikan jaminan, Engkau yang sudah membawa mereka Tuhan ke Amerika ini. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan memberikan mereka Tuhan kasih-Mu, supaya mereka tetap terus bertahan. Mereka tetap terus Tuhan mempertahankan iman mereka kepadamu, supaya mereka Tuhan boleh mendapatkan Tuhan legalitas di negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk yang mencari pekerjaan. Tuhan, tangan kasih Tuhan tetap terus ada. Tangan kasih Tuhan tetap terus memberikan kecukupan Tuhan buat saudara-saudara kami ini. Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan jemaat Maranatha boleh saling berdoa, saling mendoakan, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk negara Amerika Tuhan, kami terus berdoa supaya tangan pengasihan Tuhan tetap turun untuk negeri ini. Pertikaian-pertikaian yang ada Tuhan di negeri ini, kejahatan-kejahatan yang ada Tuhan di negeri ini, Tuhan kami mohon belas kasih-Mu, supaya damai-Mu
Tuhan turunkan untuk negeri ini Tuhan, supaya kasih-Mu Tuhan tetap terus ada untuk negara adidaya ini Tuhan, supaya negara ini Tuhan boleh kembali Tuhan, percaya di dalam nama Tuhan Yesus. In God we trust, mereka tetap terus pakai. Terima kasih Tuhan, pemilihan umum yang akan diselenggarakan, supaya Tuhan kedua kubu Tuhan Yesus, Demokrat dan Republik ini Tuhan Yesus, boleh Tuhan ada damai, tidak saling Tuhan menjelekan, tidak saling Tuhan Yesus adu Tuhan peperangan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan sadar bahwa semua apa yang terjadi semuanya atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk negara Indonesia, negara tempat kami berasal, tempat di mana kami dilahirkan. Biar tangan kasih Tuhan menyertai Engkau Tuhan Yesus, yang akan memberikan terus hikmat-Mu Tuhan untuk Presiden terpilih Tuhan Pak Prabowo dengan wakil-wakilnya, dengan menteri-menteri yang nanti akan terpilih, supaya mereka Tuhan boleh menjalankan Tuhan kepemimpinan di Indonesia dengan adil, dengan takut akan Tuhan, supaya Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, saudara-saudara kami yang masih ada di sana, Tuhan pelihara, Tuhan mereka Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus. Negara Indonesia adalah negara kesayangan Tuhan dan negara kecintaan kami. Tuhan, kami terus berdoa, mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Terima kasih Bapak untuk negara Israel, biji mata Tuhan. Kami terus berdoa supaya perdamaian Tuhan turunkan di sana. Tuhan, negara-negara yang mengepung negara Israel, Tuhan tolong supaya menjamah hati mereka, supaya Engkau melembutkan hati mereka, supaya damai-Mu Tuhan turunkan Tuhan untuk timur tengah sana. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai Tuhan kami semuanya, anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Tuhan menyertai Tuhan, masih doa-doa masih ada yang dinaikkan kepada Tuhan, dan itu Tuhan Yesus kami percaya menjadi pertimbangan-Mu Tuhan untuk Tuhan Yesus dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami, yang onsite maupun online. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan Tuhan, juga Tuhan memberkati para worship leader, para singer, para pemain musik. Tuhan memberkati. Biarlah kesetiaan kami pegang. Kami ingin setia Tuhan, dalam perkara kecil sekalipun kami ingin setia. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati orang yang setia, Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya buat Engkau. Doa kami yang penuh dengan kekurangan ini, karena kami ini manusia yang penuh dengan kekurangan, kami taruh di bawah kaki-Mu. Engkau yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dibalas dan mengumpulkan persembahan, ada satu ayat yang saya baca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut penolakan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
keterlibatan dalam ibadah kami. Kami dapat bertemu dalam posisi ini pada hari ini bukan karena kekuatan kebesaran kami sendiri, tapi karena kebaikan-Mu kepada kami. Bapa, kami memberikan persembahan. Semoga Engkau memberikan persembahan ini dan tangan yang saya memberi agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja. Ini adalah doa kami. Kami persembahkan untuk nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat damai. Welcome back, Janice. Selamat datang kembali. Dan I'm always here at heart. What? I'm always here at heart. Sure. Okay, yeah. Glad to see you guys. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Emil Zeng. Dan seperti biasa ada Bible Study jam 8 hari Selasa melalui Zoom bersama Pastor Emil. Dan minggu depan adalah hari itu 17 Agustus. Ada beberapa ide yang mau merayakan ada something. Jadi kalau tahun lalu kan itu makan kerupuk, ya, lomba makan kerupuk. Ini sekarang meningkat lombanya. Lombanya membuat ini sushi. Jadi ya, oh ya Pak ya. Jadi ini nanti yang diperhatikan adalah keindahannya. Boleh daftar sama Poni atau sama saya mungkin, supaya kalau nggak ada yang bawa ini ya, jadi bawa ini atau bawa alat lain yang bisa to make sushi. Ya, tentu kita ada sponsor dari mana? Dari Toyota, dari Tesla, nggak ada biasa mungkin Starbucks atau something. Pokoknya ada hadiahnya. Hadiah dulu di rumah dan ini hadiah rencana untuk minggu depan. Tuhan ya. Haleluya, kita akan akhiri ibadah yang penuh kuasa, ibadah yang sungguh-sungguh luar biasa pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Haleluya. Mari saudara, saya tunggu saudara masih berdiri. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah, dalam kemuliaannya, bersama para tebusan anggotanya. Raja, segala suku kaum bahasa, nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah, dalam kemuliaannya, bersama para tebusan anggotanya. Raja, segala suku kaum bahasa, nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini, berkati pemimpin-pemimpinnya, pekerja-pekerjanya, pelayan-pelayannya, dan juga jemaatnya sampai Maranatha. Biarlah kiranya kasih setia Allah Bapa
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu. Biar itu boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan namanya saja. Amin. Amin. Saat teduh, saudara.